Baik, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 IMK akan menjelaskan 5 variabel usability menurut Jacob Nielsen. Nah, untuk anggota kelompok saya sendiri itu adalah Trulis Dati Pangalayo, kemudian saya sendiri Martinus Yodi dan Muhammad Fatur Rizki. Jadi langsung saja. Nah, yang pertama itu adalah definisi dari usability itu sendiri. Nah, menurut Jacob Nielsen, usability adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antarmuka dan interface. Nah, kata usability juga merujuk pada suatu metode untuk meningkatkan kemudahan pemakaian selama proses desain. Nah, menurut Jacob Nielsen, usability diukur dengan 5 kriteria, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Kemudian selanjutnya itu adalah sama seperti sebelumnya. Usability menurut Jacob Nielsen ada 5. Yang pertama itu adalah learnability atau kualitas sistem yang menunjukkan apakah sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Setelah mempelajari desain, seberapa cepat mereka melakukan tugas. Kemudian yang ketiga adalah memorability atau model ingat, bagaimana pengguna dapat mengingat cara-cara kerja sistem setelah tidak berinteraksi. Kemudian yang keempat adalah errors, yaitu ada berapa jumlah kesalahan yang dibuat oleh pengguna dan bagaimana cara pengguna memperbaiki kesalahan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan, yaitu tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sebuah produk. Komponen pertama adalah learnability atau kemudahan belajar yang mengukur seberapa cepat pengguna baru dapat memahami cara kerja sistem atau aplikasi. Produk yang baik harus memungkinkan pengguna baru untuk segera mengoperasikannya tanpa perlu waktu lama untuk mempelajari fungsi-fungsi dasar. Sebagai contoh, sebuah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga pengguna baru dapat dengan mudah mengerti cara mengirim pesan atau berbagi gambar, bahkan tanpa panduan yang mendalam. Selanjutnya adalah efisiensi atau efisiensi penggunaan, yang mengukur seberapa cepat pengguna yang sudah biasa dengan sistem dapat menyelesaikan tugasnya. Semakin efisien suatu sistem, semakin cepat pengguna dapat mencapai tujuannya tanpa hambatan. Misalnya, pengguna yang sering menggunakan perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word akan memanfaatkan fitur-fitur seperti pintasan keyboard atau shortcut untuk mempercepat proses penulisan dan juga pengeditan dokumen. Dengan efisiensi yang tinggi, sistem mendukung produktivitas pengguna dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya adalah memorability, yang berkaitan dengan seberapa mudah pengguna dapat mengingat cara menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya selama beberapa waktu. Jika sistem atau aplikasi memiliki antarmuka yang konsisten dan logis, pengguna akan lebih mudah mengingat langkah-langkah penting tanpa harus mempelajari ulang setiap kali menggunakannya. Contohnya, sistem navigasi pada platform belanja seperti Tokopedia atau Amazon yang dirancang dengan struktur yang sangat mudah untuk dipahami, sehingga meskipun pengguna tidak sering membelanja, mereka dapat tetap bisa dengan cepat memahami proses pencarian dan juga pembelian barang saat kembali menggunakan platform tersebut. Baik, selanjutnya komponen keempat, error atau kesalahan pengguna. Error error sendiri berfungsi untuk mengukur seberapa sering pengguna melakukan kesalahan saat menggunakan suatu sistem, serta seberapa parah kesalahan tersebut dan bagaimana mengatasi dan memperbaiki suatu kesalahan tersebut. Lalu menurut Jacob Nielsen, sebuah sistem yang baik juga akan membantu pengguna menghindari kesalahan atau memberikan sebuah panduan yang jelas untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai contohnya pada dunia nyata, dapat dilihat pada aplikasi pengisian formulir online yang memberikan peringatan secara real time jika pengguna melakukan suatu kesalahan, seperti ketika mereka mengisi email dengan format yang salah. Dengan adanya panduan dan koreksi otomatis ini, pengguna bisa segera memperbaiki kesalahan tersebut tanpa frustasi atau tanpa kesusahan. Lalu komponen terakhir adalah satisfaction atau kepuasan pengguna. Satisfaction sendiri berfungsi untuk mengukur seberapa puas pengguna saat menggunakan suatu produk atau sistem
sistem yang kita rancang. Menurut Jacob Nielsen, suatu sistem yang baik juga tidak hanya berfungsi baik, tetapi memberikan pengalaman yang menyenangkan, baik dari segi visual, interaksi, dan responsif antara si pengguna dan suatu sistem atau user dan sistem. Untuk certification ini sebagai contoh nyatanya dapat kita lihat pada aplikasi streaming Spotify yang memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan menyenangkan, baik dari segi desain yang menarik, rekomendasi musik yang relevan, serta navigasi yang mudah, sehingga pengguna merasa puas dan betah saat menggunakan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.